Nobody want to answer? Menyerahkan koran yang ada di balik jaketnya. Oh. Tapi belum, itu jauh benar Mbak Yuli. Karena dia bilang kan belum ada yang bilang menganggukkan kepala. Karena yang selanjutnya itu pasti. Itu yang selanjutnya yang Mbak transit. Tobi mengangguk. Ini kita masih yang di sebelumnya. Kita mau mengganti kata menyimpan. Karena kalau kita bilang, sekarang kan gini ya, saya bilang, Mbak Almaida bagi rotinya dong. Tapi Mbak Almaida menyimpan kuenya di balik jaketnya. Berarti kan Mbak Almaida seakan-akan nggak mau ngasih gitu. Tapi ini dia mau bilang Tobi itu bukan menyimpan. Menaruh tadi boleh Mbak Sumarti. Atau ada kata-kata lain. Boleh, Tobi meletakkan di balik. Oke? Oke. Halo Mbak Kusma. Mbak Kusma tadi keluar ya? Menyisipkan. Oh. Enggak, soalnya tadi kayaknya Mbak Kusma nggak ada. Sebentar nggak ada, sebentar ada. Oke. Iya, bener kan? Tadi saya lihat juga cuma 6 partisipannya. Sekarang udah 7 lagi. Oke, menyisipkan. Boleh. Tobi, ya, good. Tobi menyisipkan di balik jaketnya. Atau juga boleh digabung. Pemuda itu melihat koran yang disisipkan Tobi di balik jaketnya. Boleh seperti itu. Atau pemuda itu melihat koran milik Pak Spry yang disisipkan Tobi di balik jaketnya. Jadi jelas maknanya. Maksudnya mau bilang koran yang ditaruh atau disisipkan di balik jaketnya si Tobi. Oke, very good. Nah, kan semakin kreatif gitu. Nah, setelah itu Tobi mengangguk ya, kemudian menyerahkan koran itu kepadanya. Jadi pas. Jadi dia hanya mengacu pada si laki-laki itu ngelihat korannya. Baru si Tobi mengangguk memberikan. Tapi Tobi tidak menyerahkan koran. Nah, lihat. Ya kemudian menyerahkan koran itu. Dari kata the daily paper, diartikan ke koran itu. Kira-kira tepat nggak? Ya kemudian menyerahkan koran itu. Kalau kita lihat kalimat sumbernya, he gave Yellowhead the daily paper. But he kept the local paper in his hand. Kira-kira di situ setuju nggak? Setuju? Ya, setuju. Oke, kita lihat ya. Di sini sebenarnya dia buat ke kalimat sebelumnya itu dia bilang he was looking at Mr. Spry's newspapers. Jadi dia sebenarnya ngelihat korannya itu ada banyak dan Toby itu menyisipkannya di balik jaketnya. Jadi korannya itu ada beberapa. Makanya dia bilang newspapers banyak-banyak koran-koran sebenarnya. Oke, nah kalau kita bilang itu berarti seakan-akan dia menyerahkan semua koran itu. Oke, nah padahal kita mau menekankan bahwa koran itu ada dua jenis, daily paper sama local paper. Nah yang dikasih sama si Toby itu cuma daily paper. Jadi tidak tepat kalau kita artikan koran itu saja. Ya kemudian menyerahkan koran harian kepadanya. Lebih ini ya untuk novel dan untuk novel anak-anak lebih bagus kita pakai nama, jangan pakainya terlalu banyak karena nanti seakan-akan udah iya terus nya lagi. Ini iya siapa, nyanya siapa gitu. Anak-anak kan belum gitu ngerti kayak kita ya mungkin gitu. Jadi kalau iyanya ini mengacu ke Yellowhead atau nyanya ini kepada Toby atau gimana gitu. Jadi kalau bisa sih pakai Toby sama si Yellowhead, pemuda yang
berambut pirang tadi. Jadi bisa kita buat ia kemudian menyerahkan atau Toby kemudian menyerahkan koran harian kepada pemuda berambut pirang. Tapi Toby tidak menyerahkan koran lokal kepada si pemuda berambut pirang. Oke, baru itu udah jelas koran lokal berita itu boleh. Pemuda itu membuka koran. Toby mengawasinya. What can I do? He thought. Okay, that's good. And then the rest is okay. Mbak Kusma ada mau kasih ide? Toby mengangguk, kemudian ia menyerahkan koran. Ya, pakai saja juga lebih bagus. Kita mau menekankan ada koran lain, gitu. Ya. Oke, bisa-bisa Mbak. Jadi memang pakai saja bagus. Good. Bagus, Mbak Kusma. Kita mau menekankan bahwa yang dikasihnya itu hanya satu itu aja. Yang koran lain tidak. Oke. Good. Okay. So we go to the second text. Sekarang kita pergi atau menerjemahkan ke teks pertama. Teks yang kedua, maaf. Tadi udah teks pertama tentang si Toby. Nah, di sini dia novelnya agak lebih berat ya daripada yang dia. Mungkin bukan berat juga maksudnya, tapi kalau kita bandingin gitu. Kalau kita membandingkan yang pertama dan yang kedua lebih berat. Kenapa? Karena banyak istilah. Kalau tadi kan Toby si pengantar koran gak terlalu banyak istilah. Misalnya seperti Ivan dari Ivan ya. Ivan Hershey's candied bars had turned all violet as had Skittles and M&M's. Okay. Nah kalau kita nggak tahu Skittles itu apa, M&M itu apa, kita akan susah menerjemahkannya. Okay. Ya, maksudnya kalau kita nggak tahu. Nah kalau misalnya nggak tahu Mbak tentang suatu istilah atau nama-nama proper name, bisa di search di Google. Itu jadi lebih bagus di Google kan daripada Google Translate. Jadi search dulu, misalnya kita cari Skittles gitu. Ini apa Skittles? Mungkin keterangannya nanti ada. Ini nama permen gitu. Permen warna-warni misalnya. M2M juga gitu. MN bukan M2M, M&M. Oke. Nah. Iya benar. Nah, jadi setelah itu baru kita bisa jabarkan. Nah, kalau proper name itu maksudnya nama yang ini ya, sudah akrab atau nama khas gitu. Oke, nah kalau misalnya udah ada seperti ini, biasanya kita tidak perlu mentranslate. Oke. Kalau misalnya nama itu memang jarang, Mbaknya biasanya akan kasih bintang. Bisa kasih bintang terus kasih di bawah penekanannya. Tapi kalau untuk novel anak, usahakan jangan memakai bintang. Kalau novel dewasa boleh ya. Novel anak, jabarkan aja dengan singkat dan detail. Gimana bisa singkat dan padat gitu. Oke, misalnya kita mau jelaskan misalnya M&M ini nggak ada yang tahu, misalnya nggak ada di Indonesia misalnya. Ini kebenaran aja ada ya di Indonesia. Terus nggak ada ya. Terus kita nggak, misalnya mereknya yang lain deh. Misalnya mereknya adalah TNT misalnya. Ya, misalnya apa ya gitu. Terus kita mau menyampaikan itu sama anak-anak gitu. Mungkin kita bisa tambah dengan permen berwarna-warni. Nah, atau misalnya permennya adalah permen coklat TNT gitu. Jadi mereknya tetap ada, terus keterangannya juga ada. Jadi itu adalah permen. Walaupun di teks sumbernya nggak ada dibilang M&M's candy gitu, nggak ada colorful candy atau apa, nggak ada, atau gum, nggak ada dibilang gum. Jadi boleh ditambahin supaya anak-anak bisa dapat ide. Dan ingat ya, usahakan untuk tidak memakai bintang terus dijelaskan di bawah. Footnote, jangan pakai footnote. Oke. Nah, setelah itu, girls generally thought dish yucky, but some boys thought it's pretty neat. Oke, lihat menurut anak-anak rasanya tidak enak, but some boys thought it was pretty neat.
Nah, lihat ya. Di situ diartikan some boys, beberapa laki memikirkan it was pretty neat. Dia langsung dibuat sangat menyakit. Tapi kalau misalnya kita artikan kata per kata, itu sangat rapi. Nggak mungkin ya. Itu sangat Halo, Mbak Almaida, are you okay? Oke. Nah, di sini diartikannya dengan menyukainya. Oke, jadi maknanya harus dimengerti dari makna. Misalnya itu idioms atau kiasan. Dia mau bilang kalau dia menyukai sesuatu. It was pretty neat. Itu suatu kiasan. Kita mau bilang bahwa itu ada sesuatu yang aku inginkan, gitu. That I want. Nah, berarti kita bisa bilang menyukainya atau menginginkannya. Nah, pelajari beberapa kiasan, jangan sampai kita mengartikannya dengan literal. Terutama novel ya, novel jangan diartikan dengan literal. Tapi kalau report, laporan, mbaknya artikan per kata-kata sebenarnya lebih bagus kalau laporan, karena dia biasanya pakai bahasa formal. Oke. Walaupun memang tetap harus dilihat ya konteksnya juga, jangan kata per kata terus artinya jadi nggak ngerti gitu. Tetap bahasanya juga harus dimengerti. Tapi beda dengan novel. Novel biasanya pakai kiasan, idioms gitu. Kalau report kan bahasanya ya apa yang dibilang itu yang mau disampaikan, itu yang ditulis gitu. Makanya sebenarnya lebih susah menerjemahkan fiksi. Oke, kita lanjut. Oke, and then ada kata blue jay. Nah, kalau mbaknya sudah baca, ini tentang kisah yang semuanya tiba-tiba menjadi ungu. Tapi ada satu burung namanya blue jay. Ini tidak berubah jadi ungu. Nah, blue jay ini kan sebenarnya nggak ada di Indonesia ya. Karena di dalam keterangan bukunya dibuat ya dia adalah burung yang berwarna biru yang suaranya merdu gitu-gitu dibilangnya. Terus di Indonesia nggak ada gambarannya gitu. Jadi kita bisa mempertahankan namanya. Jadi blue jay-nya tetap. Terus kita buat konteksnya lagi burung di depannya. Kalau di dalam cerita kan nggak ada dibilang the bird of blue jay, nggak ada dibilang. Jadi kita tambahkan seperti tadi yang M. Jadi kita tambahkan kata permen. Yang pasti usahakan untuk tidak pakai tanda bintang-bintang. Okay. And then you can see from only now the blue jay was more important than ever because he alone had stayed the color blue and people argue about what that meant. Nah, only now diartikan dengan kali ini. That's good. Atau bisa diartikan dengan mbaknya kalau mengartikan dengan only now apa kira-kira? Only now. Hanya satu. Oke. Yang lain ada yang mau coba? Only now. Bisa juga ini only now mengacu pada saat ini, kali ini gitu ya. Dia mau bilang waktu. Oke, boleh pakai saat ini juga boleh. Sekarang ini boleh, tapi jangan pakai sekarang. Kalau sekarang berarti seakan-akan dia mau ngajak pembaca juga bilang di waktu ini gitu. Ya, jadi aneh sebenarnya. Maksudnya kalau bisa pakai ini atau itu lebih bagus sih. Kali ini dari blue jay menjadi lebih penting dari sebelumnya karena satu-satunya yang tidak berubah. Karena satu-satunya yang tidak berubah. Gimana bilangnya itu? Kalau di kalimat sumber kan dia bilang, because he alone had stayed the color blue. And people argue about what they mean.
Oke. Setelah itu dibilangnya warnanya tetap saja biru. Orang-orang mulai berdebat mengenai artinya. Terus di atasnya juga udah satu-satunya yang tidak berubah warna. Jadi kalimat ini satu kalimat dari only sampai that mean dia bisa jadi tiga kalimat. Nah, tapi ada yang overlap saya pikir. Karena dia bilang satu-satunya yang tidak berubah warna, terus tambah lagi warnanya tetap saja biru. Sebenarnya itu kan mengacu pada satu. Jadi salah satu dihapus saja. Kali ini atau saat ini burung blue jay menjadi lebih penting dari sebelumnya karena dia atau karena blue jay merupakan satu-satunya yang tidak berubah warna atau merupakan merupakan burung yang tetap berwarna biru. Oke. Penekanan warnanya tetap saja biru bisa, tetapi karena di atas ini kan potongan yang udah di paragraf kedua ya. Karena di atas sudah dijelaskan sebenarnya. Dijelaskan bahwa si blue jay ini tidak berubah warna dan warnanya adalah biru. Jadi jangan overlap juga. Terlalu banyak menjelaskan juga nggak bagus untuk novel anak terutama. Karena beberapa anak mungkin sedang belajar menyukai novel. Ada yang belajar dipaksa. Maksudnya disuruh baca ya, dipaksa baca. Jadi buat kalimat yang semenarik mungkin dan tidak terlalu bertele-tele. Then they line up for miles just to take a look at him. Itu maksudnya antri ya, orang-orang antri berkilo-kilometer untuk melihat burung itu. Nah, oke. Nah, ini yang paling sering dijumpai adalah perbedaan jarak. Jadi di Inggris atau ya, mereka akan pakai miles. Sedangkan di Indonesia mile itu tidak terlalu dipakai. Jadi mbak-mbaknya boleh ganti ke meter. Tapi kalau misalnya novel untuk yang dewasa, biasanya mereka akan memakai bintang. Baru menjelaskan mile itu apa. Karena banyak yang tidak tahu mile itu apa. Berapa meter, berapa ini. Gitu. Jadi dikasih tahu 1 mile itu berapa meter. Tapi kalau misalnya untuk novel anak, akan lebih baik pakai langsung ke meter aja. Berkilo-kilometer. Oke? Bisa sampai sini? Halo? Oke. Ini masih oke semuanya atau udah ngantuk? Oke deh, berarti oke. Nah, setelah ini sengaja saya buat 7 karena kita belum mentranslate satu lagi yang kemarin minggu lalu kita ketinggalan satu slide. Jadi kalau selesai ini, kita akan kembali ke slide yang kemarin. Oke, tapi kita... Hah? Kenapa, Mbak? Oke, taruh saja. Yang kemarin, nanti saya upload lagi, satu lagi. Tunggu, ini... Nggak kelihatan. Wait. Yang di bawah nggak kelihatan ya tulisannya. Okay, now we want to practice. Ini kita bagi-bagi kalimatnya, setelah itu kita ini ya. Setiap orang harus mentranslate. Setelah itu saya kasih waktu, setelah itu kita bacakan. Wait, okay, good.
So then Oke, saya yang bagi ya. Oke, agree? Oke, yang pertama itu Mbak Sunarsi. Mbak Sunarsi datang ya? Ya kan? Mbak Sunarsi masih jaga orang sakit ya? Mbak Sunarsinya nggak ada lagi. Oke, Mbak Sunarsinya nggak ada. Kalimat pertama, Mbak Maslina. Mbak Maslina. Sang Ceswa is okay lah. Sang Ceswa is okay, Mbak. Ya, oke. Mbak Maslina dari It was 7 minutes after midnight sampai yang kalimat kedua, Mrs. Sears house. Oke, Mbak Maslina. Ini jangan diketik ya, jangan diketik. Jadi nanti saya bilang, Mbak Maslina, saya panggil namanya dulu baru diinin. Oke, yang kedua, Mbak Almaida. Oke, itu dari It look, satu kalimat aja. It look as if what's running on inside the way dogs do when they think they are chasing a cat in a dream. Oke. Yang mana yang nggak kelihatan, Mbak? Oh, oke. Oke. Iya, sebagian nggak kelihatan karena ada yang komputernya kebesaran gambarnya. Tunggu. Should be, wait. Dari It's Eyes, Mbak ya? It's Eyes. Oke. Karena warnanya putih nih. Bentar Mbak ya, saya coba ngetik. Jadi kebesaran. Okay, and then for the second one is the third one. Mbak Alice. Okay, I see. Dikirim di lantai. Itu maksudnya apa tuh?
maksudnya dikirim apa itu Mbak ya? Nggak ada hubungan dengan pelajaran kan? Data foto. Oh, emang bisa kelihatan yang lainnya? Oke, ini nih, saya udah ketik kok. Oke, satu lagi. Yang itu Mbak, yang ini 2 kalimat, dan setelah itu yang ini, satu lagi. Sampai there was the dog, sampai the dog. Jadi 3 kalimat Mbak ya, karena kalimatnya pendek. Mbak Lis, dari but yang saya ketik di komen, plus there was sampai the dog. Ini yang saya slide 8. Lihat di PPT-nya. Jadi 3 kali. Jadi kalimatnya dari yang komen, di komen kan 2 kalimat ya. Jadi ditambah 1 lagi karena kalimatnya pendek. Ngerti Mbak? Lis? Oh, oke. Tambah 1 ini Mbak, yang slide 8. There was a great garden fork sticking out of the dog. Ngerti nggak ya? Ya, karena kalimat Mbaknya pendek. Ya. Oke deh. Berarti udah ngerti ya. Mbak Smarty kok bisa ngeliat ya? Oh, baiklah. Oke. Berarti yang tinggal Mbak Smarty sekarang. Mbak Smarty the points sampai over. The points of the fork must have gone all the way through the dog into the sampai over. Mbak Smarty? Dari the point sampai fallen over. Oke. Mbak Yuli. Halo Mbak Yuli. Halo Mbak Yuli. Halo Mbak Yuli. Mbak Yuli dari ID Sided. Mbak Yuli. Dengar ya?